Halo, terima kasih sudah mengklik video ini. Saya Hanif dari Sleman Hasret. Kali ini saya akan sedikit sharing mengenai perjalanan kami menjalankan rig mining ini 1 tahun terakhir. Di sini kita akan membahas bagaimana kekurangan, kelebihannya, lalu berapa sih penggunaan listriknya, profitnya, omsetnya, lalu bagaimana jika ditinjau dari kacamata investasi. Apakah worth it? Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai. Oke, rig ini berisi VGA RTX 3060 V1. Waktu itu VGA ini launching pada bulan Maret 2021. Ketika itu komunitas mining masih mengkhawatirkan LHR atau limited hash rate yang memang Nvidia baru merilis pertama kalinya fitur tersebut, di mana hash rate-nya terpangkas 50% dari seharusnya. Oke. Dan itu menjadi salah satu faktor kenapa kami berani mengambil VGA ini, karena memang kami yakin cepat atau lambat fitur limiternya kami yakini akan terbebas. Dan ini terbukti ketika 2 bulan setelahnya kira-kira Nvidia tidak sengaja merilis driver developer dengan versi 470.05, di mana driver itu dapat membebas VGA ini menjadi full hash rate lagi. Ya, walaupun dengan beberapa penyesuaian seperti harus mencolokkan HDMI dummy atau langsung ke monitor. Lalu bandwidth PCIe harus berjalan di kali 8 minimal Gen 3 atau kali 16 lebih bagus. Oke, lanjut ke spesifikasi. Di sini kami menggunakan PSU Corsair RM850 atau 850 watt. Ini sudah gold certified. Di sini sudah sangat mencukupi untuk mensuplai 5 piece RTX 3060 V1, di mana total dari sistem rig ini hanya menyedot 600 wattan. Nah, lalu VGA waktu itu setahun yang lalu kita dapat yang dual fan ini di harga 9 juta lebih dikit, sekitar 9,1an. Lalu yang triple fan itu kita dapat di 10 juta lebih dikit. Nah, ya kalau dibulatkan totalnya untuk VGA saja kita mengeluarkan dana sekitar 50 juta. Nah, untuk PSU nya tadi 2 juta, VGA 50 juta. Lalu fan kita perlu yang RPM tinggi. Ini tempatnya Delta. Nah, waktu itu masih langka, jadi satu piece nya itu hampir 100.000, kita memerlukan 5 jadi 500.000. Lalu mobonya kita menggunakan mobo khusus yaitu BTC X79 dengan prosesornya Xeon, lalu RAM-nya menggunakan yang 8GB. Untuk set mobonya tadi kita total sekitar 2,8, lalu SSD 260.000 untuk yang 128GB. Nah, lalu rig kita pesan di tukang las. Ini dapat harga di 300.000. Jadi di total ini total investasi kita ada di angka 55 juta sekian, lebih dikit lah. Nah, kira-kira itu untuk spesifikasinya. Oke, untuk perhitungan profit, omset dan lain-lain kita bisa langsung buka ke website buat main. Nah, kita pilih di pilihan VGA-nya 3060. Nah, dari sini kita pilih di algoritma hash, kita rubah di 235 karena memang speednya segitu. Sebenarnya dari sistemnya ini kita bisa ngejar sampai 241, tapi menurut kami itu tidak worth it karena kita mengorbankan ke stabilitas sistemnya. Jadi mending kita stay di 235, 237, tapi kita tidak perlu sampai 1 bulan ngecek atau nge-restart rignya. Lalu wattnya isi di sekitar 650, kita lebihkan dikit, tidak masalah. Lalu bagian kos isi masing-masing listrik yang digunakan.
Ada yang rumah tangga, bisnis, industri, atau sosial. Nah, kebetulan kami menggunakan yang 0,6 sen atau Rp900. Langsung calculate, pilih Ethereum, lalu isi fee dengan 1%. Ini fee pool. Calculate, langsung kelihatan. Nah, dari data ini yang sebulan $245, kita copas, kita input ke Excel, kita rubah ke rupiah. Nah, dari sini kita ketemu angkanya. Omset per bulan itu sekitar 3,9 juta. Lalu listriknya itu kita habis sekitar 401.000 atau 12%-an lah dari omsetnya. Ketemulah profit. Ini masih kotor ya, karena masih perlu dikurangi internet atau biaya yang diperlukan. Nah, dari 3,5 profit kotor, nah kita tinggal rubah ke USD dan ETH, kursnya masing-masing. Nah, dari sini kita akan mencari persentase bulanan dan tahunannya untuk sebagai pembanding instrumen investasi lain. Nah, dari sini kita kurangi biaya internet 50.000 aja, karena memang sekitar itu. Ketemulah return bersihnya sekitar 3,474 ribu. Lalu kita konversi ke rupiah. Dari return kita bagikan modal terserahkan yang 55 juta sekian tadi. Ketemulah 6,27 per bulan. Nah, ini sudah terlihat seberapa besar sih return dari mining itu sendiri detik ini. Masih ada kemungkinan naik dan turun. Lalu untuk mencari tahunannya kita tinggal kali 12 kali. Itu ketemu angka 75,18%, dan ini termasuk angka yang cukup besar kalau kita bandingkan dengan instrumen lain seperti properti, deposito. Nah, silakan bandingkan sendiri angkanya. Kalau kami menyimpulkan ini sangat besar dan gak main-main angkanya. Oke guys, sampai pada kesimpulan. Di sini kami hanya sekedar sharing sedikit mengenai apakah mining itu masih worth it, dan simpulannya masih sangat worth it. Rig ini menjadi bukti 1 tahun terakhir bagaimana Rig bisa balik modal dan akan melanjutkan mining hingga 2-3 tahun mendatang dengan perawatan berkalanya. Dan ini bukan menjadi saran finansial. Kami berharap teman-teman dapat melakukan risetnya masing-masing sebelum terjun ke dunia mining dan sekaligus melakukan money management dengan baik. Sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan, tanggapan, saran, bisa tulis di kolom komentar di bawah, pasti akan kami jawab. Terima kasih, sampai ketemu di video Sleman Hash Rate selanjutnya. Bye bye.